Hai hai, selamat datang di channel hiburan populer. Meski tak pernah menjadi pemeran utama, tak bisa dinafikan nama komedian Mpok Ati yang selalu jadi pemeran pendukung memiliki kadar popularitas yang tak kalah dari sang pemeran utama. Berkarir sejak era 70-an, Mpok Ati telah menjadi teladan bagi komedian dan artis populer saat ini. Tak hanya dari lika-liku perjalanan karirnya, tapi juga kemandiriannya terus bekerja di usia yang tak lagi muda. Yuk tonton sekelumit fakta hidup Mpok Ati pada konten Kisah Pilu Perjalanan Karir Mpok Ati. Tapi nih sebelum terus menonton, pastikan kalian tak absen menekan tombol subscribe dan bel notifikasi channelnya, agar kalian selalu tahu yang terbaru hanya dari channel favorit kalian. Profil singkat. Mpok Ati memiliki nama lengkap Ati Riwayati. Ia lahir di Cirebon 28 Februari 1956. Mpok Ati adalah salah satu pemeran dan komedian tanah air yang identik dengan sikap latahnya. Wanita 65 tahun itu memulai karir seniman sejak tahun 1978. Selama lebih dari 40 tahun berkarir, ia turut mewarnai hiburan film dan pertelevisian tanah air sejak era 90-an. Ia antara lain bermain dalam serial Gerhana, Rama dan Ramona, ataupun sinetron Sampean Muslim. Pada jagat sinema bioskop, wanita 65 tahun ini ikut andil dalam film terkenal seperti Cinta Puccino, Otomatis Romantis, Ada Apa Dengan Pocong, termasuk Pocong Minta Kawin. Jatuh bangun meniti karir. Meskipun telah makan asam garam dalam industri hiburan domestik dan kini termasuk jajaran seniman senior ternama, wanita asal Cirebon ini mengaku perjalanannya tak selalu mulus. Saat menjadi tamu di channel YouTube Tema Indonesia, Mpok Ati menceritakan perjuangannya mengawali karir dari nol di tahun 1978. Karena teknologi sinematografi tak secanggih sekarang dan hanya ada satu stasiun televisi, dulu pengambilan gambar hanya sekali. Tak ada istilah pengulangan karena tidak menolerir adanya kesalahan. Hal itu menyebabkan talent harus latihan selama berhari-hari selama sebulan demi menghafal di luar kepala naskah dan blocking panggung. Kemudian dalam satu bulan tersebut hanya ada satu hari pengambilan gambar. Tak sampai di situ, Mpok Ati juga mencurahkan pengalaman pedihnya saat berjuang mencari nafkah. Karena honornya hanya 2.500 perak dan ongkos bus Rp300, dirinya sering menumpang gratis pada kondektor bus untuk berangkat ke stasiun TV. Menikah 3 kali. Saat menjadi bintang tamu di channel YouTube Melanie Ricardo, ibu dari Erik dan Nining ini mengaku sudah 3 kali menikah. 2 diantaranya berakhir perceraian, sementara pada pernikahan ketiga ia ditinggal mati saat baru selesai menikah. Ia pun memutuskan tak akan menikah lagi. Selain karena merasa sudah tua, ia juga trauma dengan mantan suaminya. Mpok Ati mengungkap mantan suaminya membohongi dan memanfaatkan dirinya. Ternyata sang mantan hanya ingin menguras habis harta Mpok Ati hingga ludes. Hal itulah yang membuat pemeran tamu jodoh wasiat bapak tersebut kapok bersuami. Walaupun hidup tanpa suami di usia yang tak muda lagi, Mpok Ati mengaku tidak risau. Sebab status jandanya membuat ia menjadi bebas dan mandiri. Ia kini juga punya banyak waktu untuk anak dan cucunya. Operasi hingga 21 kali. Sejak tahun 1990, Mpok Ati ternyata melakukan suntik silikon di bagian wajah demi menunjang penampilannya agar awet muda. Saat itu ia tak memahami dan menyadari betul apa yang tengah ia lakukan dan efek samping jangka panjangnya. Setelah 15 tahun, efek yang dirasakan komedian sitkom spontan ini makin akut. Ia harusnya sudah melepas sejak tahun 2000. Namun Mpok Ati malah membiarkannya lebih dari 20 tahun.
Karena cairan silikon tersebut sudah masuk ke dalam jaringan tubuh dan mengakibatkan pembengkakan di wajah, ia yang tak tahan lagi akhirnya melakukan operasi pengangkatan berulang kali. Mpok Ati pernah mengatakan sudah menjalani operasi pengangkatan silikon hingga 21 kali. Bisnis Mpok Ati. Mpok Ati menyadari bahwa setiap entertainer tak bisa terus mengandalkan pemasukan dari dunia hiburan. Karena itu saat ia berusia 50 tahun atau sejak tahun 2006 silam, Mpok Ati merintis 2 usaha sekaligus demi tabungannya di hari tua, yakni butik dan studio foto. Keduanya dilabeli sesuai dengan namanya, Butik Mpok Ati Studio dan N-Cut Studio Mpok Ati. Belakangan Mpok Ati juga menekuni berbagai bisnis kuliner, mulai dari usaha warung dengan menu Nusantara dan masakan khas Jepang bernama nasi aduk. Warung lain yang dikelolanya adalah Warung Mpok Ati, kedai spesial yang menyediakan makanan khas Betawi. Namun usahanya tersebut juga sempat terdampak pandemi. Omsetnya menurun hingga ia terpaksa harus merumahkan sejumlah karyawannya. Tak sampai di situ, ia juga sampai harus menjual perhiasan demi membayar gaji karyawan. Guys, dari perjalanan karir Mpok Ati yang penuh lika-liku tadi, kita bisa mengambil banyak hal. Ia tak pantang menyerah di awal karir meski honor tak seberapa. Dan saat ia tak begitu aktif lagi di dunia hiburan, Mpok Ati terus bekerja menekuni bisnis dan berpenghasilan sendiri tanpa mau bergantung pada belas kasih orang lain. Padahal sebagai selebritas senior, ibu 2 anak dan sejumlah cucu itu, memiliki koneksi dan pergaulan luas di kalangan artis lintas generasi, dari Sule dan Andre, Nagita Raffi, Billy Syahputra, hingga Rizky Bilar. Terima kasih banyak ya sudah menyimak hingga tuntas. Sekarang waktunya nih untuk menekan tombol like dan share, serta tulis pendapatmu di kolom bawah sana. Sampai jumpa!